wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arsatumfida dengan NIM 233141102 dari Prodi PGMI 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rational Emotive Therapy. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian Rational Emotive Therapy. Rational Emotive adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya. Manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Yang dimaksud dengan konseling RET atau yang lebih dikenal dengan Rational Emotive Behavior Therapy adalah konseling yang menekankan pada interaksi, berpikir, dan akal sehat, perasaan, dan berperilaku. Bahwa teori ini menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam terhadap cara berpikir dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan berperilaku. Pada teori Rational Emotive Therapy ini terdapat teori A, B, C, D, E. Guna memahami dinamika kepribadian manusia dalam pandangan RET, perlu dipahami konsep dasar yang dikemukakan oleh Albert Ellis. Menurutnya ada 3 hal yang terkait dengan perilaku individu, yaitu yang dikenal dengan teori ABC dengan jawaban sebagai berikut. A yaitu sebagai antecedent event, yaitu suatu keadaan, fakta, peristiwa, atau suatu perilaku yang dialami oleh individu. Lalu B yaitu belief system, yaitu cara individu memandang suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Lalu C, emotional consequence, yang akibat emosional atau reaksi individu terhadap kejadian atau peristiwa yang sedang dialaminya secara positif, rasional, atau secara negatif, irasional. Menurut Albert Ellis, perilaku seseorang akibat konsekuensi emosi seperti senang, gembira, sedih, kecewa, frustasi itu ditandai dengan C, dan semua itu bukan disebabkan secara langsung oleh peristiwa yang terjadi dialami oleh individu, yaitu A. Perasaan-perasaan itu lebih disebabkan oleh belief system, yaitu cara berpikirnya atau sistem kepercayaan sendiri, seperti tadi yang disimpulkan dengan huruf B. Selain itu, Ellis juga menambahkan D dan E untuk rumus ABC ini. Seorang terapis harus melawan D atau dispute, yang diartikan dengan keyakinan-keyakinan irasional itu agar kliennya bisa menikmati dampak-dampak atau yang disebut dengan efek psikologis positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional. Memasuki materi yang selanjutnya, itu ada asumsi perilaku bermasalah. Dalam perspektif pendekatan konseling rasional emotif tingkah laku bermasalah, di dalamnya merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Adapun ciri-ciri berpikir irasional adalah yang pertama yaitu tidak dapat dibuktikan, yang kedua menimbulkan perasaan tidak enak seperti kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu. Yang ketiga, menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Lalu adapun sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara rasional, yaitu disebabkan oleh individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang antara kenyataan dan imajinasi. Lalu individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Indikator sebab keyakinan irasional adalah manusia hidup dalam masyarakat adalah untuk diterima dan dicintai oleh orang lain dari segala sesuatu yang dikerjakan. Banyak orang dalam kehidupan masyarakat yang tidak baik, merusak, jahat, dan kejam sehingga mereka patut dicurigai, disalahkan, dan dihukum. Lalu, kehidupan manusia senantiasa dihadapkan kepada berbagai malapetaka, bencana yang dahsyat, mengerikan, menakutkan, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Menurut Albert Ellis juga menambahkan bahwa secara biologis manusia memang diprogram untuk selalu menanggapi pengkondisian-pengkondisian semacam ini. Keyakinan-keyakinan irasional tadi biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan absolut. Ada beberapa jenis pikiran-pikiran yang keliru yang biasanya diterapkan orang di antaranya, yaitu mengabaikan hal-hal yang positif, terpaku pada yang negatif, terlalu cepat menggeneralisasi. Secara ringkas, Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional. Yang pertama yaitu saya harus punya kemampuan sempurna atau saya akan jadi orang yang tidak berguna. Yang kedua ada orang lain harus memahami dan mempertimbangkan saya atau mereka akan menderita. Lalu yang ketiga ada kenyataan harus memberi kebahagiaan pada saya atau saya akan binasa. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah konseling rational emotive therapy.
Adapun langkah-langkah konseling ala rasional emotif terapi adalah yang pertama, yaitu konselor berusaha menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya sangat berkaitan dengan keyakinannya yang tidak rasional. Langkah yang kedua yaitu tugas konselor menyadarkan klien bahwa pemecahan masalah yang sedang dihadapinya itu menjadi tanggung jawab klien sendiri. Lalu masuki materi yang terakhir yaitu tujuan konseling rasional emotif terapi. Menurut Albert Ellis, sebagaimana kutipan Lawrence Bramers, sebagaimana menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan atau tekanan emosional akan menimbulkan suatu pemikiran yang tidak logis atau tidak rasional, bahkan akan terus terindoktrinasi dalam dirinya secara berkelanjutan dan akan merugikan dirinya sendiri. Langkah yang ketiga yaitu konselor mengajak klien untuk menghilangkan cara berpikir dan gagasan yang tidak rasional. Lalu langkah yang terakhir yaitu konselor berusaha mengembangkan pandangan yang realistis dan menghindarkan diri dari gagasan-gagasan yang tidak logis. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai rasional emotif terapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.